Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Ya karena di episode-episode sebelumnya gitu ya, banyak yang request ke gue sebenarnya dari jauh-jauh hari. Bang, cobain dong review Payakumbuh punya Arif Muhammad. Jadi Payakumbuh itu restoran Padang baru punya Arif Muhammad ya. Nah, sekarang permintaan lu semua gue kabulin ya. Karena apa? Bukan karena lu. AdSense lagi turun. Ya, jadi gue kali ini udah ada di lokasi parkirnya Padang Payakumbuh ya. Dan gue udah pesan menu-menunya. Kenapa gue nggak makan di tempat? Ya, pertama gue datang pas banget lagi jam makan siang. Jadi lagi crowded, lagi sibuk. Gue nggak enak sih ganggu-ganggu jam makan orang. Apalagi kalau gue syuting lama gitu kan. Dan beberapa menu yang udah direkomendasiin sama Bang Arif sendiri udah gue beli ya. Tapi sayang, mulai tunjangnya habis. Kenapa ini? Bukan habis sih, belum ready. Dan alasan gue kedua kenapa makan di mobil ya karena gue akan berusaha senetral mungkin menjadi konsumen. Nah, jadi di sini gue udah pesen nasi rames ya. Ini nasi rames, nasinya banyak sih. Terus gue di sini lauknya pilihnya ayam pop sama rendang. Dan dia udah include katanya sama sayuran dan cabai. Sayuran kayaknya deh. Sama ada sambal hijaunya dalamnya ya. Dan gue juga beli yang lauknya doang ya. Karena kita nanti coba-cobain juga ya. Karena walaupun ini kita nggak syuting di dalam gitu ya, tapi lauk-lauk utamanya tetap kita pesan. Di sini gue pesan dendeng batokok, terus ini sambal ya, terus ada ini yang yang rare di Padang-Padang yang ada di Jawa gitu ya, katanya sih yang jadi nilai jual di sini selain emang rasanya yang otentik, katanya dia juga jual ikan salai ini ya. Jadi gue udah pesen ikan salai, terus ada cumi, mampus lemuter. Ada cumi gulai. Gulai cumi, ada gulai cumi, sama untuk minumnya gue pesen katanya yang recommendednya teh talua. Oke, langsung aja kita mulai ke reviewnya. Oke, sebelumnya disclaim dulu, gue ini nggak pernah ke Padang, jadi gue nggak tahu rasa masakan Padang otentik kayak gimana. Jadi gue emang terbiasa dengan Padang-Padang yang ada di Jakarta kayak sederhana, pagi sore. Ini katanya lebih otentik karena dari ceritanya Bang Arif sendiri, dia bilang kalau Padang-Padang di Jakarta atau di Jawa itu ada permainan rasa manisnya gitu. Dan sini dia bener-bener otentik yang Padang. Sorry ya, kalau gue banyak bacot, sorry. Tapi gue pengen ada yang gue appreciate dulu sebelum kita mulai review makanannya. Di vlog-vlog yang lain gue lihat kayak di vlog Bang Empin gitu ya, semuanya kan gue tontonin dulu tuh. Ada dia protes masalah ruangannya katanya belum ada AC gitu kan, panas gitu. Kita tadi datang ruangannya udah ber-AC, dingin, AC-nya dingin karena Yudi tuh gampang banget keringetan, tapi pas di dalam dia nggak keringetan. Oh, pelayanannya mbak-mbak yang ngelayanin, Mbak siapa tadi? Mbak Yulia, Anda sangat ramah, dan juga pelayan-pelayan yang lainnya juga ramah banget ya, ngejelasin kayak menu ini tuh apa, penuh senyum. Jadi saya juga sebelum makan tuh hawa ingin nyinyir saya menjadi iba saya. Saya jadi kayak aduh gak enak nih. Oke, di sini kita lihat. Ini dia ayam popnya. Jujur ayam popnya ukurannya lebih gede dari ayam pop sederhana gak sih? Tuh, agak lebih gemuk. Biasanya ayam popnya kan agak cungkring ya. Tadi kalau gue tanya ke mas-masnya, dia ayam popnya itu di sini nggak pakai santan cuy. Sama kayak ayam pop pada umumnya, dicelupin doang ke minyak panas. Kita cobain ya. Nih ayam pop ini. Kita cobain ayam popnya. Let's go. Bismillah. Gue ngerasa ayam popnya beda dari yang ayam pop biasa yang gue coba ya. Tuh. Dan ini ayamnya lembut banget, sumpah. Ayamnya lembut banget. Cobain lagi ya. Nih, ayam pop. Let's go. Ayamnya enak, gurih, bumbunya meresap ya, jujur aja. Tapi ini nggak kayak ayam pop umumnya yang mungkin lu biasa cobain di sederhana gitu ya. Justru gue yang nangkep ya, rasanya mirip kayak ayam gulai di sederhana, cuman kayak tanpa ada bumbu gulainya. Jadi mirip kayak lebih ke ayam gulai ya, lihat tuh. Rasanya mirip ayam gulai tapi tampilannya ayam pop. Nah, untuk nasinya, gue ngerasain emang ini nasinya perah ya. Buat orang-orang yang terbiasa sama beras solok ini ya, katanya pakai dikirim langsung dari Solok gitu ya. Apa jenisnya gue kurang tahu juga. Mungkin agak butuh penyesuaian dengan beras-beras seperti ini ya. Karena katanya sih yang asli Padangnya begini. Nah, berhubung gue nggak pernah ke Padangnya langsung, gue ngerasa emang agak lebih perah. Jadi gini loh, bener-bener perah dia. Nggak ada pulen-pulennya. Jadi bener-bener perah yang gue rasain berasnya. Kan kalau biasanya di Padang-Padang dibilang pulen enggak, agak perah tapi kayak setengah-setengah gitu cuy. Nah, ini bener-bener pure perah sih yang gue rasain. Oh, dapat daun singkong juga ternyata ya. Let's go. Gue pengen cobain rendangnya sih. Wangi sih rendangnya. Cobain ya. Let's go. Saya kasih lihat dulu rendangnya. Ini dia bentukan rendangnya. Dapat sepotong ya.
Dari teksturnya ini udah proper banget yang gue rasain, jadi empuk tapi dia tetap berserat gitu loh, ciri khas rendang Padang asli ya kan. Tuh, dia empuk, nggak keras tapi juga nggak kempukan. Jadi menurut gue sebagai daging rendang ini pas banget, dan kelihatan ya sampai dalam dia hitam, bumbunya bener-bener ngeresep loh cuy. Tapi ada yang beda, apa ya? Dari segi rasa, bentar ya, gue banyakin bumbunya. Asinnya juga main, gurihnya main. Tapi yang ngebedain dia daripada rendang-rendang yang biasa gue temuin di Sederhana, sorry ya gue sebut brand aja ya karena gue juga nggak dibayar. Jadi kayak rendang-rendang kayak Sederhana atau yang biasa gue temuin, dia bumbunya terasa lebih kering. Biasanya kan kayak lebih basah gitu bumbunya. Ini terasa lebih kering kalau menurut gue bumbunya. Dibilang yang wah gitu, enggak sih. Menurut gue malah masih mirip-mirip sama rendang-rendang yang biasa gue temuin di Jawa. Gue pikir bakal yang beda banget gitu, enggak sih, masih umum. Apa berarti mungkin yang di Jawa sekarang tuh enggak yang Jawa-Jawa banget. Bahkan menurut gue ada Padang yang di tempat gue makan tuh di daerah Condet ya. Kalau nggak, gue lupa Sederhana apa itu. Menurut gue rendangnya lebih gurih. Tapi ini nggak bisa gue bilang bukan nggak enak gitu ya. Ini enak seriusan. Cuman kalau gue ekspektasi gue karena ini Padang asli, ternyata nggak jauh beda dan nggak lebih gurih dari Padang langganan gue. Nah, kalau udah rasa udah dibilang enak. Cobain cabai hijaunya deh. Kok cabai hijaunya dia udah diaur-aur pak, tapi belum emplok ya. Pakai sayur-sayurannya. Let's go. Rendangnya tuh ada rendang biasa, ada rendang spicy. Nah kalau rendang biasanya kalau menurut gue kurang pedes, jadi kurang apa ya, gue pernah nonton film tuh katanya rendang Padang tuh terasa lebih pedas daripada rendang Jawa gitu kan. Nah kalau menurut gue rendangnya kurang pedas. Nah tadi gue mau coba yang spicy, cuma spicy-nya nggak ada ya tadi ya. Habis ya, lagi habis apa gue lagi nggak bikin, gue nggak tahu. Jadi yang spicy-nya nggak ada tadi. Nah jadi kalau yang bawaan standarnya menurut gue kurang pedas. Tapi sambal hijaunya lumayan pedas. Mungkin emang style-nya begini, cuman kalau menurut gua kalau misal bumbu rendangnya dibikin agak banyak, agak lebih kuat, maksudnya kuat tapi tetap kental gitu loh, tetap cair. Kalau menurut gua tadi bumbu rendangnya keringnya bakal jauh lebih mantep sih ini. Oke, gue penasaran sama menu-menu berikutnya. Gue pengen cobain apa ya? Bintangnya kan langsung ya, ikan salai ya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue coba ini namanya ikan salainya. Jadi ini yang paling best sellernya nih. Tuh. Nah, dia tuh dikasih tuh cabe, ada cabenya nih. Nah, kayak gini nih tampilannya. Nah, ikan salai ini ikan asap ya. Jadi katanya ini emang khasnya Padang nih. Harusnya biasanya Padang-Padang di sana yang aslinya katanya ada. Kalau gue research ya, jadi ikan salai ini kan sebenarnya lebih ke ikan asap ya. Jadi harusnya aromanya smoky, tapi treatmentnya sebenarnya macam-macam. Ada yang digulai, cuma gue nggak tahu kalau yang gulai itu khas Padang apa bukan ya. Jadi ada yang digulai, ada yang digoreng, kayaknya yang digoreng deh. Ada yang digoreng, terus ada yang satu lagi pakai bumbu durian nggak salah. Nah ini yang digulai itu, ini yang digulai, ini kayaknya yang digoreng soalnya garing. Terus dikasih cabai merah gitu tuh. Sorry ya guys ya kalau misalnya kurang sinematik ya. Karena memang kita ini tipenya lebih ke nama kontennya suara konsumen. Jadi selain reviewnya, kualitas videonya pun ala konsumen. Cobain ya. Oh sambalnya pedas. Sambalnya lumayan pedas coy. Sumpah. Let's go. Cabai merah, bawang. Tapi gue nggak tahu kenapa ada kayak kelewatan rasa manis sedikit. Kalau untuk ini ya, ikan salainya, kalau mau gue deskripsi ini teksturnya crunchy, garing banget ya. Kalau untuk rasa, bayangin aja makan ikan cakalang versi crunchy. Jadi rasanya kayak ikan cakalang tapi garing. Tuh, begitu ketemu ikan salai, ingus gue langsung beler. Tadi tuh pas makan rendang, cabai hijaunya itu kayak kurang spicy Padangnya tuh kurang dapet gitu. Kita ikan salai baru nih baru nih Padang nih baru nih. Kayak cakalang tapi smoky-nya nggak lebih kuat dari cakalang. Oke, menu berikutnya gue pengen cobain apa ya? Tinggal apa sih? Oh, dendeng batoko dulu. Kita pengen cobain. Anjing, pedas juga sambal merahnya. Dendeng batoko. Nah ini dia dendeng batoko. Jadi pakai kalau nggak salah sambal hijau tuh. Jadi pilihannya kan ada yang sambal hijau, ada yang sambal merah tuh ya.
Kalau nggak salah, gue pilihnya sambal hijau karena lebih sering makan yang sambal hijau. Nah, sambal hijau tuh kalau nggak salah bahasa Padangnya apa ya? Lado mudo. Kelihatan ya, irisan bawangnya, cabai-cabai apa, rawit hijaunya, cabai keriting hijau sih, tau gue, sama rawit hijau juga kali ya. Tuh, bawang-bawangnya kelihatan, bawang merah, bawang putih, mantap. Dan dia untuk potongannya besar loh. Saya tidak bilang untuk review, tapi dikasihnya gede loh. Dan yang batoko tuh biasanya ya yang gue beli di Padang ya, itu paling segininya nih, ini dibuang nih. Nih, biasanya segini nih, gue lipet ya. Nih, biasanya gue dapet Padang tuh segini. Ini agak gedean dikit tuh. Tadi mau baca agak keringat yang mencet. Dan yang batokonya teksturnya proper. Sama kayak rendangnya. Berserat, tapi dibilang yang empuk banget enggak. Jadi menurut gue ini pas banget teksturnya. Cuman rasa sambal injonya dominan bawang banget, tapi dari segi teksturnya oke lah. Ukurannya juga lumayan gede dibandingkan padang-padang yang lain. Emang kurang pedes kalau menurutku, bembeng batokonya agak kurang pedes dikit. Ini menu terakhir, makanan terakhir, tapi masih ada minuman. Menu terakhir yang bakal gue coba gulai cuminya. Nah, kita cobain ya cuminya. Lihat nih cuminya. Wuh, agak gendut sih cuminya tuh. Tuh, ini palanya nih. Dan yang gue tangkap dia beda dari Padang yang biasa gue cobain. Biasanya kan Padang gulai cuminya tuh cenderung kuning gak sih? Kayak agak lebih kuning, ini tuh agak lebih apa ya? Agak lebih gelap warnanya, kayak agak ada hijau-hijaunya gitu sih. Apa mata gue siwer ya? Kayak agak hijau gak sih warnanya? Let's go. Pakai tahu ya dalamnya. Telur, lauk. Wah, cuminya enak. Cuminya enak. Isinya tuh dia, tuh, penuh ya. Jadi ada tahu-tahunya gitu. Empuk, pas, dan dia nggak letoy cuminya, kerasa fresh. Dan bumbunya juga aromatik. Tapi dari segi rasa emang bumbunya nggak jauh beda sama gulai cumi yang warna kuning yang biasa lu temuin gitu ya. Rasanya masih identik, cuma beda warna aja sih. Let's go. Kalau secara keseluruhan ya, kesimpulan dari gue nih, Padang Payakumbuh ini sebenarnya ekspektasi gue berharap dia sedikit dari segi rasa ya ada perbedaan dibandingkan Padang biasanya gue coba gitu ya. Agak mungkin lebih gurih ya, karena kan Bang Arif bilang ini kayak Padang-Padang di Jawa emang kebanyakan manis gitu kan. Kalau dibandingin sama Padang-Padang biasa gue coba, sebenarnya dibilang lebih gurih juga enggak gitu ya. Di beberapa menu malah gue ngerasain kayak di tempat lain lebih gurih gitu loh. Tapi gue nggak bilang ini nggak enak ya. Ini jadi tempat Padang yang bisa kalian coba gitu. Menurut gue ya enak. Cuman karena ekspektasi gue, wah ini bakal kayaknya beda banget gitu kan. Ternyata nggak segitunya sih. Cuman emang yang gue temuin beda itu ya tadi di ikan salai. Itu bisa jadi menu yang oke buat kalian coba ya. Oke, karena makannya udah, gue pengen cobain minuman khasnya nih. Ada jadi namanya teh talua. Oke, ini dia teh talua. Jadi kalau gue baca tuh teh talua tuh teh dikasih telur ya. Tuh, pakai telur dia. Jadi emang agak foam gitu loh. Agak ada foamnya gitu. Dan teh talua ini bisanya panas. Nggak bisa dingin. Agak mirip-mirip teh tarik ya. Di sini gue nangkep rasa pahitnya lebih terasa ya. Pahit dari tehnya. Coba pakai jeruk ya. Kayak apa ya? Gue tuh di otak gue lagi mikir-mikir pak. Kayak gue udah pernah coba rasa ini tapi apa ya? Gue sih better nggak dipakai jeruk nipis ya. Menurut gue rasanya agak gue belum siap nangkep gitu loh. Ini namanya makanan selera ya, jadi review gue ini gue nggak maksa lu semua 100% buat percaya review gue, tapi apa yang gue sampein dan apa yang gue rasain ya. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya, sehat selalu, bye.